Kemarin apa? Badan. Fikri. Aisyah kemarin apa? Bukan hari Senin. Kemarin hari Kamis. Jadi kemarin ke rumah sakit, ke puskesmas. Itu balik izin sama ibu, izin aja sama ibu. Kau juga anggota, izin dulu sama ibunya. Kau bilang kau juga anggota kelompok ini, sama pinjam kursi aja. Soalnya kursi habis tuh. Ya. Kaim. Iya, kita cuma ngerekam ibu ini ngajar. Kita cuma ngerekam ibu ini ngajar. Sama orang gak semangat, saya bisa duduk. Kamu mau duduk sini? Jangan melempar-lemparan. Duduk aja. Semua dalam mulut. Duduk. Kan suruh diam kan? Duduk. Lempar-lemparan. Mega ada? Nenek. Nendra. Aska. Barik. Hafid. Ori. Loya. Nadira. Naswa. Naswa, apa jawab? Nora. Yang keras salah jawab, tidak dengar. Regina. Rafa. Rama. Salwa. Kaila. Zanzaril. Tidan. Kaisa. Ya, hari ini yang angkatan bola. Tidan. Ya. Iya, mau pindah. Ibu yang nanya si Barik. Tanya ibu Barik kok yang jawabnya? Saya yang Barik. Betul Barik. Iya kayaknya sih Bu. Rencananya mau pindah kan? Kalau di sini baik, mamamu yang ke sana aku. Sejalan. Apa? Kan lebih jauh kalau ke Perumnas daripada ke SD sini. Karena sama kami aku kakek. Mama tuh banyak tadi ada yang jemput. Ada yang jemput. Enggak nih. Kakek, nenek, nggak bisa jemput. Bisa Bu. Kamu yang jawab. Tahunya enaknya satu SD. Enak dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 kan tamat satu SD pindah. Kalau kita pindah, menyesuaikan lagi diri kita dengan lingkungannya. Dan kita sekarang belajar apa? PPKN. Kita pulang hari ini dan besok bertambah waktunya 11.15. Yang dulu kita pertama kita melaksanakan kurikulum merdeka kan pulang jam 11.15. Tapi karena SD lain masih tetap menggunakan jam yang lama, maka kita balik lagi ke jam yang lama. Nah sekarang balik lagi ke jam kurikulum merdeka, ya. Jadi 2 jam pelajaran, ya. Baliknya jam 11.15. Udah tahu kan orang tua? Udah share di grup jadwal pelajarannya. Iya, ya. Ini ada yang bertanya di grup berarti sudah pada paham. Nah, kita menyambung PPKN pelajaran yang hari apa ada PPKN? Rabu. Rabu kita belajarnya apa? Ingat nggak? Perilaku ya. Perilaku. Berikutnya yang menunjukkan sikap
NKRI. Apa kepanjangan NKRI? Ini jadi pengantin pula tangannya. Ya, iya kan? Tangannya yang jadi pengantin. Siapa yang menghias-hias? Simpan buku tabungan nanti jangan lu hilang lagi. Jangan di lagi meja, nanti ketinggalan. Langsung masuk tas. Buku tabungan yang sudah dibagikan langsung masuk tas. Jangan letak di atas meja, jangan letak di lagi. Ya. Judulnya tadi perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI. Apa beda kepanjangan NKRI? Jangan lagi nengok catatannya. N-nya negara. K-nya R-nya Republik. I-nya Negara Republik Indonesia. Negara siapa itu? Negara kita, yaitu Indonesia. Baik, yang bagus bukunya ini. Merah-merah mana-mana. Nggak muat ya berdua ya? Badannya sama besar. Wah. Nah, yang pertama. Nah, kita menunjukkan ibu ada. Yang pertama menunjukkan apa? Halo. Contoh menjaga keutuhan NKRI yang pertama kemarin apa? Dalam anggota yang lain, misalnya dengan saudara. Di lingkungan rumah. Nggak dibaca berarti. Hari ini ada PKN, malam tadi sudah dibaca. Yang pertama di lingkungan rumah. Di rumah itu ada siapa? Kedua orang tua dan anak. Ya, itu keluarga inti. Keluarga inti itu kedua orang tua dan anak. Anak itu adik, abang, kakak. Ya. Nah, di situ di lingkungan rumah yang pertama contohnya apa? Coba, Azila, apa yang pertama? Yang A. Iya, rukun dengan anggota keluarga yang lain. Apa itu maksudnya yang lain? Misalnya, kita bisa jelaskan. Merukun dengan saudara dalam keluarga. Saudara itu siapa? Misalnya, Azila berapa orang di rumah? Adik-beradik. Adik-beradik 4. Azila nomor berapa? Nomor 3. Berarti masih ada 3 orang di kami rusuh. Enggak. Nah, satu lagi di bawah. Berarti 3 orang ya. Berarti Azila posisinya ya 3. Ketiga atau yang keempat? Ketiga ya. Nah, saudaranya siapa? Kakak ya. Kakak dan adik. Itu namanya saudara. Ada saudara satu, ada saudara tidak kandung. Saudara tidak kandung itu siapa? Sepupu. Ya, sepupu. Nah, sepupu itu siapa? Anak adik dari mamanya. Anak dari kakak mamanya atau kakak bapaknya. Itu namanya sepupu. Ya. Itu bukan keluarga kandung, tapi sepupu kandung. Ada lagi bukan sepupu kandung. Ya udah lain lagi. Garis keturunannya ada yang bercabang-cabang. Udah ya dari sini, jadi saudara. Itu namanya saudara tidak kandung. Ya saudara kandung ini di dalam pelajaran PPKN yaitu adik beradik. Ya. Kalau yang sendirian, ada nggak adik beradiknya? Tunggal. Nah, dia juga harus menghormati sepupunya, menghormati yang lainnya. Ya. Nah itu contoh catatan yang sudah kamu tulis. Nah, yang B, coba Sani, apa yang B?
Bukan. Yang dalam kehidupan di rumah. Yang nomor 1. Ya, tidak memaksa kehendak kepada anggota keluarga yang lain. Ya. Jadi kita bahas kemarin baru mencatat. Ada catatannya kan? Ya, sekarang kita jelaskan. Tidak memaksa kehendak kepada anggota keluarga yang lain. Contohnya apa? Mau ada kegiatan? Nah itu di kehidupan di lingkungan sekolah. Nanti yang kedua, nah di rumah ini, yang di rumah tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. Contohnya gimana? Tidak memaksakan orang tua memberikan uang kepada kita. Betul? Betul apa salah? Tidak memaksakan orang tua memberikan uang kepada kita. Boleh, tetapi tidak banyak. Ya. Contohnya yang lebih apanya siapa yang dapat? Tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. Contoh. Adiknya bagaimana? Tidak setuju dengan pendapat keluarga. Contohnya? Kurang katanya. Gimana yang lebih bagusnya? Nah, contohnya tidak memaksa kehendak kepada anggota keluarga yang lain. Contoh, kamu ini kan udah besar, ya kan? Kelas 4 sudah sekolahnya disebut kelas tinggi. Bain zaman itu Bain. Nah, sudah kelas tinggi. Kemudian kamu punya adik misalnya umur 2 tahun atau 3 tahun. Sama nggak tugas di sekolah, di rumah orang tua kita memberikan tugas kepada kita dengan adik? Enggak, ya. Misalnya adiknya umurnya 5 tahun, kamu sudah 10 tahun. Sama nggak dikasih tugas orang tua adik dengan kita? Enggak. Kalau kita disuruhnya oleh orang tua misalnya yang laki-laki jemur pakaian, menyapu. Adik kita yang 5 tahun udah bisa nggak menyapu? Bisa, tapi dia menyerah-nyerah. Nah, berarti dia belum dikasih tugas. Jangan kita sebagai abangnya atau kakaknya, dek, kamu sapu dek. Kakak lagi sibuk belajar dek. Sapu dek. Kalau nggak nyapu, kakak yang kena marah sama mama. Adiknya disuruh nyapu. Akhirnya bukannya bersih, tambah berserakan. Tidak boleh kita memaksa adik kita. Kemudian duit jajannya sama nggak adik yang 5 tahun dengan kita yang sudah 10 tahun? Sama. Jadi orang tua kita ambil memberinya, ya. Begitu juga kita dengan abang kita yang sudah SMA. Sama nggak kamu SD dikasih duit jajannya dengan abang kita yang SMA? Tidak. Jangan kita memaksa ke orang tua. Mak, ngapa tuh abang tuh dikasih banyak 20.000, 50.000, kami cuma 5.000. Sama mak. Memaksa namanya, ya? Boleh. Nah itu contohnya, ya. Terus yang C, coba yang C Nendra lagi, Nendra. Menghargai perbedaan pendapat. Contohnya bagaimana di dalam keluarga? Ya, Mel, gimana? Ya, dalam keluarga contohnya menghargai perbedaan pendapat. Contohnya bagaimana? Di dalam keluarga. Ada pernah nggak orang tua bermusyawarah dengan anaknya di rumah? Ada nggak? Ada acara yasinan terus? Itu orang ini ada yang mau masak. Iya, terus. Masak. Mau masak? Lauk. Terus? Tidak mau. Jadi keputusannya bagaimana? Tidak beda. Yang satu tidak mau, yang satu mau. Iya, terus penyelesaiannya gimana? Sepakatnya bagaimana? Apakah yang mau
mau tadi memaksakan kepada yang tidak mau? Atau yang tidak mau memaksakan supaya yang mau tadi itu tidak mau? Gimana akhirnya? Nggak ada keputusan. Nggak jadi masakan tuh. Jadi mengikuti yang mau apa yang tidak? Yang mau. Contoh lagi, nggak ada nggak di rumah sering bermusyawarah antara ayah, ibu dan anak? Ada. Boleh bagaimana? Ayo contohnya gimana? Di rumah. Dia boleh ceritakan. Misalnya, Bu, kami sedang makan. Tiba-tiba, ayah, ibu, dan kami anak-anaknya di meja makan. Tiba-tiba ayahnya nyusulkan. Besok kita hari Minggu kita gotong royong. Ibu dulu nyontohkan ya. Besok kita hari Minggu gotong royong ya. Oh iya. Apa gotong royong kita? Ngecat pagar. Ya, nanti Kori itu ngecatnya bagian yang sebelah kiri. Nah, si abang ini kebetulan sama Bang Bintang tuh. Abang Bintang yang sebelah kanan. Kan musyawarah kan? Si mama bikin gorengan. Kan musyawarah kan? Nanti kita sudah capek bekerja. Mama sudah bikin gorengan, sudah bikin teh manis dan es batu. Kan musyawarah kan? Setuju semuanya. Ya, berarti si bapak tadi ngasih kesempatan musyawarah dan anak-anaknya menerima semua. Tidak ada orang tua memaksakan kepada anaknya. Ada tak orang tua yang memaksa kepada anaknya? Contohnya, anaknya main terus, dipaksanya anaknya untuk mandi, untuk belajar, untuk pergi madrasah. Ada yang dipaksa, tetapi untuk kebaikan. Ya, boleh memaksa. Ini katanya pendapat. Pendapat itu gimana? Yang tadi musyawarah untuk bapak. Ayo. Ada kadang memaksakan abangnya harus banyak mengecat. Ada sedikit baik. Si abang nggak mau. Nah, itu memaksa, ya. Nah, itu juga. Dan kemudian yang bagian D, coba Regina baca. Menjaga. Yang di rumah, yang D. Nah, udah dibalik-balik bukunya. Kami ini saling menghormati dan menyayangi dengan anggota keluarga yang lain. Saling menghormati dan menyayangi dengan anggota keluarga yang lain. Ada nggak dilakukan di rumah? Ada. Ya. Kemudian yang terakhir ya, E. Coba Kaila baca yang E, Kaila. Lah ditutup kan akhirnya lama. Menjaga nama baik. Menjaga nama baik keluarga ketika bergaul dengan orang lain. Contohnya ada. Contohnya apa, Me? Ya. Tunggu, Meme, dia udah nunjuk duluan. Menjaga nama baik keluarga. Ketika kita lagi, Ya, kita tidak boleh membuat kesalahan. Ya, tidak boleh membuat kesalahan. Ketika lagi bergaul. Oke, bagus, pintar. Tepuk tangan dulu. Tadi Rama juga. Rama mau menyampaikan contohnya apa? Gaul lumpur. Sebentar lupa. Udah lewat jadi Nah, ibu baca lagi kalimatnya. Menjaga nama baik keluarga ketika bergaul dengan orang lain. Contoh. Tunggu, dia kan lupa. Coba balik. Misalnya kalian bergaul dengan orang lain. Iya. Iya, orang. Iya. Terus? Contohnya ketika kita sedang bergaul, kita tidak boleh menceritakan keluarga kita sehingga orang lain menghinanya.
keluarga kita kepada iya bagus tepuk tangannya ya. Ibu ada pernah kejadian ya di tempat tinggal ibu yang lama ya, anak bapak itu kalau sholat 5 waktu jadi imam di masjid. Anaknya nih laki-laki bergaul lah sesama temannya ya, bergaul sesama temannya, jarang pulang, nginap di tempat kawan, bergaul dengan kawan. Tiba-tiba bapaknya sudah dapat telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, ini bapak namanya ini Pak. Iya betul. Anak bapak sudah di Polres. Hah? Astagfirullahaladzim. Itu anak saya Pak. Anak bapak tadi malam ketangkap curi motor bersama kawan-kawannya. Terkejut bapaknya. Akhirnya dijumpai anaknya sudah di dalam kurungan, sudah di sel. Ya, pengaruh dari kawan-kawannya. Bapaknya seorang imam masjid. Menjaga nama baik bapaknya kan enggak? Akhirnya dia masuk ke penjara anak-anak di Sungai Buloh. Nah, masuk penjara anak-anak Sungai Buloh. Mau dengar ceritanya lanjutnya? Nah, setelah itu bapaknya malu. Enggak keluar rumah, ke masjid pun tidak, malu karena anaknya masuk ke penjara. Akhirnya dia menjual ladang, menjual kebun untuk menebus anaknya di penjara. Tahu tidak menebusnya? 17 juta. Anaknya, ya diurus anaknya, akhirnya keluar dari penjara. Nah, bebas di lingkungan keluarganya atau bebas di lingkungan rumahnya, dia sudah merokok. Masuk pesantren, keluar. Di pesantren gawainya apa? Merokok. Di pesantren itu nggak boleh merokok. Nah, dipanggil orang tuanya. Di pesantren lagi mencuri, panggil orang tuanya. Pesantren lagi bertinju, panggil orang tuanya. Malu nggak orang tuanya dipanggil? Malu. Jadi anak tadi tidak menjaga nama baik keluarga. Akhirnya di masyarakat dia jadi pembicaraan orang. Oh, bapaknya imam masjid, anaknya maling motor. Jelek tidak nama keluarga? Jelek. Kita sebagai anak tidak boleh menjelekkan nama baik keluarga. Ada di bagian di kehidupan di lingkungan sekolah juga ada menjaga nama baik sekolah. Kita sebagai anak SD 64 juga tidak boleh mencoreng nama baik sekolah. Ya, seperti tadi tidak boleh kita bergaul salah bergaul. Apa itu salah bergaul? Kita bergaul di lingkungan kita dengan orang yang baik, kelakuannya baik, sopan santunnya bagus, dalam berbicaranya bagus. Nah, kepanasannya apa? Jendela nggak dibuka. Tuh yang biasa dibuka. Ayo, Jikri buka dulu. Kaila buka dulu. Karena kita tidak ada listrik. Nah, listriknya belum dibaikin. Makanya jendelanya jangan lupa dibuka supaya masuk angin. Kamu siap kan? Bisa kok deh. Bisa deh. Tidak hilang. Sudah hilang. Aku ngambilin terus nanti lama-lama habis. Tidurnya. Hilang terus. Udah. Oke. Selain mencuri, menjelekkan nama baik keluarga banyak. Bertinju. Contohnya itu sekarang lagi heboh-hebohnya menceritakan tentang Mario, anak pejabat besar, pejabat tinggi, yaitu pejabat pajak.
menyiksa, menganiaya kawannya umur 17 tahun. Ya, itu ansor ya, saudara ansor. Ansor. Ya kan ada kan berita di TV? Ada. Nah sekarang bapaknya Mario itu sudah dicopot, sudah tidak bekerja lagi sebagai pegawai pejabat pajak. Mencoreng nama baik keluarga kan? Iya. Orang tuanya sehingga tidak ada kerjaannya lagi sebagai pegawai pajak. Itu gara-gara anak meluapkan emosinya menyiksa kawannya, yaitu namanya David. Sampai sekarang David itu belum sadarkan diri, sudah sebulan koma karena kepalanya tidak ditenangkan. Kepalanya saraf banyak. Nah itu ya, yang menjelekkan nama baik keluarga adalah si Mario, sehingga bapaknya dicopot dari pejabat pajak. Itu ya, nggak boleh kita seperti itu. Nah, yang kedua, dalam kehidupan di sekolah, diantaranya satu, ya, apa namanya? Satu, rukun dengan teman. Berarti kalau ada yang bertinju beribut sama kawan, tidak rukun dengan teman, tapi bisa kita rubah sehingga menjadi baik, yaitu dengan saling meminta maaf setelah kita ada perselisihan dengan teman. Yang B, ayo Abi baca yang B. Apa yang B? Di lingkungan sekolah. Membedakan kedudukan. Tidak membedakan. Tidak membeda-bedakan teman saat bergaul. Iya, dalam bergaul. Tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Ada nggak di sini yang membeda-bedakan teman? Betul. Ada 1-2 orang. Tidak boleh kita membeda-bedakan teman. Dalam satu kelas kita bergaul bersama, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Tidak boleh kita sebut cewek si anu, nggak boleh. Kalau mau bercewek-cewek nggak usah sekolah. Ngapain di sekolah bercewek-cewek? Masuk ke kecil. Kalau memang mau bercewek sudah bisa kerja, sudah menghasilkan. Kalau udah ada ceweknya belum? Kalian udah ada ceweknya belum? Siapa yang suka ketawa-ketawa dewe? Pasti dia udah suka. Tadi Bergaul ya, bermain bersama, bergaul, bukan pacar-pacaran. Tidak boleh. Masih sekolah, masih SD, belum boleh. Kalau pacar-pacaran berarti dia sudah kerja, sudah punya penghasilan. Boleh. Kalian masih gini sama orang tua, Mak? Saya sekolah uang jajannya, Mak. Nah, kalau mamanya lupa kasih ditaginya tuh. Gimana mau pacaran ngasih ceweknya dulu? Dari mana? Cewek bisa minta mama? Nggak boleh. Ada kejadian di Jawa kan? Dia pacaran, tapi belum kerja. Tiba ceweknya minta duit, dia minta duit, minta duit ke mamanya. Mamanya mau sholat ditendang, ada kan? ada Bu. Akhirnya dia jadi seperti monyet, berbulu kakinya, berbulu tangannya. Dianya udah maki-maki kesakitan, disiksa oleh Allah di dalam badannya. Jerit-jerit dia, pernah nengok? Di YouTube. Sampai dirukiahkan sama Ustadz apa? Tidak ya? Iya, itu kata tetangga-tetangganya, dia bercewek, ceweknya minta duit, dia nggak punya duit,
minta duit ke mamanya, mamanya nggak punya duit, terus mamanya musola ditendang. Akhirnya dia anak durhaka, dikutuk oleh Allah. Nah, kaki dan tangannya berbulu seperti monyet. Dianya menjerit-jerit kesakitan. Mau nggak seperti itu? Boleh, makanya jangan menjerit dulu, ya. Oke? Nah, sekarang yang C. Ya, coba Rama, yang bagus bacanya. Menghargai dan menghormati pendapat teman. Menghargai dan menghormati pendapat teman. Pernah nggak kalian tidak menghargai pendapat teman? Nah, contohnya teman itu mengeluarkan pendapat apa contohnya? Ada kerja kelompok. Iya. Ini mau kerja kelompok di rumah Azila. Terus yang satu lagi, awas sorry jangan main-main. Ya. Terus yang satu lagi, menghargai dan menghormati pendapat teman. Tadi kata Meme, ya tunggu dulu. Kata Meme katanya kami mau kerja kelompok. Kata kawannya mau kerja kelompok di tempat Azila. Yang lainnya? Tadi bagaimana? Itu tadi. Mau kerja kelompok di tempat Azila. Terus? Nah, gimana? Coba Sani, kasih contoh. Ya. Ya. Iya. Terus musyawarah yang diambil, akhirnya yang diambil mau gambar gunung. Iya, betul. Ayo tepuk tangan dulu Mas Adia. Mas Adia yang wow. Yang lain ada contohnya? Kalau di sini siapa yang bisa menghormati dan menghargai pendapat kawan? Contoh itu hadiahnya. Contohnya bagaimana? Iya. Iya. Oh, itu aja keputusannya. Oh iya kawannya. Ya, boleh. Dengar nggak contoh dari Adi? Kawannya mengeluarkan pendapat. Ya, yang satu itu katanya pendapatnya lain. Akhirnya musyawarah. Nah, dia ngikut pendapat yang tadi pertama. Betul nggak? Betul. Ya, boleh. Ya kita kasih tepuk tangan. Iya. Coba Rama, jangan lupa lagi Rama. Oh iya. Nih, oh iya. Karena kerja kelompok di rumah Abi. Ya. Teman itu setuju kerja kelompok di rumah Abi. Akhirnya yang diterima pendapat siapa? Yang kerja di rumah Kori. Oh boleh. Betul nggak seperti itu? Betul. Yang kita kasih tepuk tangan. Sudah. Nanti lagi. Yang menghormati guru. Contoh udah banyak. Seperti sekarang ini kita sedang belajar. Guru sedang berbicara. Lalu kita diam.
Ya. Apa kalau ini nempel di sini? Nah. Ya, paham kan? Paham banyak ya. Kalau kita kasih contoh banyak. Ya, yang E, saling tolong dan saling berbagi dengan teman. Contoh yang saling tolong itu yang gimana? Yang belum pernah, Nendra. Nendra yang belum. Kalau kita teman kita jatuh, kita menolongnya. Bukan mengapakannya? Bukan kita ketawakan. Bukan kita suka syukur, mampus. Ya, udah, itu ya. Kita dibully, kita membelakannya. Iya, iya, itu berbagi duit ya. Balik. Membantu kawan saat kesusahan. Membantu kawan saat kesusahan. Oh, itu nanti masyarakat. Ya. Halo. Dari tadi loh Pak Iman itu terus Ibu suruh sini. Ya, kita kalimatnya ini saling tolong dan saling berbagi dengan teman. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Yang dibolehkan sudah dikasih contoh tadi kan sama kamu ke Ibu. Sekarang yang tidak dibolehkan dalam menolong dan berbagi itu di mana? Di saat apa? Di saat apa? Di saat apa? Enggak belum. Di saat ujian. Tidak boleh menolong teman, tidak boleh berbagi dengan teman. Menolongnya gimana? Boleh nggak? Nggak boleh. Kemudian berbagi. Boleh. Ya. Jadi ada saatnya kita menolong teman dan berbagi sesama teman. Halo, Mas balik. Apa yang dimainkan dari tadi? Simpan dulu. Pewarna itu simpan. Nanti aku tanya ulang lagi ya. Siapa yang main-main terus dari tadi? Nanti nggak dapat. Ulang lagi dari awal. Nah, namanya evaluasi. Namanya sumatif. Namanya formatif. Kalau formatif tadi sudah ditanya ya contoh-contohnya. Kalau sumatif nanti setelah akhir pembelajaran ditanya balik, masih ingat nggak? Nah itu makanya jangan main. Ini kayak sih boleh menggambar-gambar terus kan ada saatnya kan? Udah berapa kali dilatih sering untuk menggambar. Nah, diulangi. Kapan saatnya kita tidak boleh menolong teman dan berbagi? Ujian apa? Sebentar lagi kita mau melaksanakan ujian apa? Penilaian kenaikan kelas. Iya, terus Rik. Penilaian akhir semester. Belum. Penilaian akhir semester. Itu di bulan 6 besok. Penilaian Betul, pintar. Penilaian karena semester. Tidak boleh kita menolong teman dan tidak boleh kita berbagi dengan teman. Akan itu dilaksanakan menurut informasi dari kalender pendidikan, ingat ya, dari kalender pendidikan tanggal 27 Maret sampai tanggal 31 Maret. puasa. Iya. Kenapa memangnya? Puasa tetap sekolah. Iya, memang libur 2 hari kita. Awal puasa, sekolah kita, ya. Nah, biasanya jam 11 kita balik. Oke, akan kita meet atau PTS 27 Maret sampai tanggal
27, 28, 29, 30, 31. Itu 5 adik. Ya. Nah, makanya siap-siap dari sekarang belajar. Yang sudah dicatat-catatkan itu belajar, diajar, diulang balik di rumah. Besok kalau udah bulan puasa udah loyo, udah ngantuk. Nah, makanya dari sekarang bacalah untuk menghadapi PTN. Oke? Iya, coba di PKN nih. Ibu buat soal sama Bu Ina dari catatan-catatan yang udah kita catat. Yang kemarin awal kita mencatat itu untuk bahan PTS. Ya, ini judul baru nih bro, untuk ujian semester besok di bulan 6. Nah, kemudian matematika yang sudah kita pelajari dari mulai kita belajar sampai kembali tentang pembagian bersusun yang disebut dengan korelatif. Ada penjumlahan, bukan soalnya, ada pengurangan, penjumlahan campur. Semuanya yang sudah kita pelajari itu soal ini. Makanya dibaca di buku teknik itu, ya. Nah itu, ini yang kita catat kemarin baru 2 bagian. Di kehidupan selalu di rumah dan di kehidupan di sekolah. Ada lagi nanti yang ketiga dalam kehidupan di masyarakat. Di mana yang ketiga? Di masyarakat. Kita hidup ada 4 lingkungan. Berapa lingkungan? 4. 1 tadi di lingkungan rumah. Yang kedua di lingkungan sekolah. Yang ketiga di lingkungan masyarakat. Yang keempat di lingkungan bangsa dan negara. Berarti seluruh Indonesia. Kok dipelajari Bu? Karena itu adalah negara kita. Kita hidup nggak di yang ini terus kan? Ya kan? Nggak dijamin terus. Ada nanti yang merantau ke Jawa, ada yang merantau ke Aceh, ada yang merantau ke Medan, ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Papua, ada yang ke Sulawesi. Semua negara Indonesia. Makanya akan dipelajari kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Supaya nanti kamu sudah besar, sudah bisa bergaul dengan suku dan bangsa lain. Itu ya tujuannya. Ya oke, Ibu terangkan dulu nyatatnya lain kali. Iya, 15 menit lagi kita pulang. Ibu mau menjelaskan yang di lingkungan masyarakat. Ya. Yang pertama, saling menghormati dengan anggota masyarakat lainnya. Masyarakat itu di mana? Di lingkungan rumah. Misalnya Sani, lingkungan dia tinggal di Citrapalang. Dia di lingkungan Citrapalang itu masyarakatnya. Lautan Lindung juga masyarakatnya. Ke hospital juga masyarakatnya. Ya. Contoh lagi. Bayin tinggal di mana? Ya, berarti bersamaan dengan Sani. Itu lingkungan masyarakatnya. Ibu di mana? Di dekat situ. Lingkungan masyarakatnya mana baik? Renang Condong ya, sekitar Renang Condong itulah masyarakatnya. Ya, Renang Condong. Tapi di mana tinggal? Pasar Baru. Berarti lingkungan Pasar Baru masyarakatnya. Ini mana? Partainya di RT berapa? 13. Jadi masyarakatnya di sana, tetangganya. Partainya luas kan? Ya Bu. Masyarakatnya. Memet, lantai juga. Regina, Pasar Baru. Berarti masyarakatnya kalau Dina di dekat jembatan Kembar. Nendra di mana Nendra? Pasar Baru. Mana? Dia tahu di situ SMP 3 kan? Nah, berarti masyarakatnya di depan SMP. Di depan SMP itu. Kayla di mana? Di Jambi. Dekat kamu? BPLS ya Kak? BPLS kan mananya? Jambi Di perempatan.
jalan bisa ke sini sebelah kanan, dan ke sini sebelah kiri. Kalau sebelah kiri misalnya akasia 1, jalan nama jalannya. Yang sebelah kanan akasia 2. Kemudian ini beringin 1, yang ini beringin 2. Yang ini mahoni 1, yang ini mahoni 2. Nah itu nama jalannya. Jadi mudah menghafal. Ya. Oke, yang kedua, yang B, ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Ada nggak di lingkungan masyarakat gotong royong? Ada. Contohnya apa? Gotong royong di masjid. Ada dilakukan? Di mana lagi? Gotong royong di musola. Gotong royong di musola. Gotong royong bersihkan got. Ya, jangan cuma di sekolah, di lingkungan sekolah. Membersihkan jalan. Oke. Kalau gotong royong di sekolah, tapi di lingkungan sekolah. Nah, kemudian yang C, menolong tetangga yang tertimpa musibah. Apa itu tertimpa musibah? Apa? Rumah kebakaran. Apa lagi? Gempa, banjir, longsor. Apa lagi? Musibah. Badai. Kecelakaan. Tumburan sama. Meninggal dunia, tetangga kita ada yang meninggal dunia, kita ke situ